Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Melayani Tuhan Tidak Pernah Pensiun. Ada perbedaan jelas antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah melayani pribadi Tuhan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa melayani Tuhan itu adalah semua kegiatan untuk melayani pribadinya Tuhan sendiri. Bisa berupa doa, pujian, penyembahan, dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Melayani Tuhan haruslah berdasarkan kasih, berfokus pada hubungan yang intim dengan pribadi Tuhan sendiri. Sehingga melayani Tuhan itu berarti segala sesuatu harus tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena yang Anda lakukan haruslah menyenangkan dan merupakan keinginan Tuhan sendiri. Melayani Tuhan tidak kelihatan orang. Orang yang melayani Tuhan ini sering orang duniawi anggap sebagai orang malas, yang tak berguna, atau bagian orang-orang yang hidup sudah tidak produktif lagi. Tapi perlu disadari, melayani Tuhan itu bukan orang malas, bukan juga orang yang sudah tidak produktif, tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak dapat bayaran. Jadi orang yang perlu ditanyakan kepada semua yang melayani Tuhan adalah, apakah fokus Anda sungguh-sungguh untuk mengasihi pribadi Tuhan? Sebab jika kasihmu tertuju kepada pribadinya Tuhan sendiri yang menjadi pendorong pelayanan Anda, maka Anda tidak akan mudah berputus asa walaupun banyak kesulitan, walaupun rintangan yang akan Anda hadapi. Melayani Tuhan itu tidak ada batas waktu. Sepanjang Anda masih hidup, percayalah bahwa Kristus terus bekerja di dalam dan melalui Anda. Tidak ada masa pensiun dalam melayani Tuhan. Anda bisa melayani Tuhan dimanapun Anda berada, baik itu di lingkungan persekutuan gereja Anda atau dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Jadi Anda bisa pensiun atau diberhentikan dari kegiatan kantor Anda. Tetapi pensiun dari melayani Tuhan tidak akan pernah berlaku bagi Anda. Bagaimana dengan melayani pekerjaan Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan artinya aktivitas orang-orang Kristen atau orang percaya di mana mereka melibatkan diri mereka dalam satu atau dua buah pelayanan atau ministry, yang mana mereka memiliki komunitas dan kelompok dengan tujuan melayani dan membawa orang lain agar hidup lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bisa dilihat manusia. Melayani pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang kelihatan di mata manusia. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu adalah Anda melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Melayani pekerjaan Tuhan itu dibatasi tempat atau organisasi gereja. Ketika seseorang melayani pekerjaan Tuhan, otomatis akan selalu memiliki sebuah wadah tempat di mana dia melayani. Melayani pekerjaan Tuhan terikat dengan waktu. Ketika Anda melayani pekerjaan Tuhan, maka Anda harus mengatur jadwal dan waktu Anda, sehingga Anda dapat mempersiapkannya dengan baik dan optimal. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan ini terikat waktu, maka pelayanan pekerjaan Tuhan itu ada masanya pensiun, atau sebagai pendeta disebut emeritus. Melayani pekerjaan Tuhan itu disebut pegawai atau pelayan.
Melayani pekerjaan Tuhan itu terikat dengan organisasi. Mereka disebut full-timer atau pengerja gereja yang hidup memiliki kewajiban layaknya pegawai. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Ada yang mulai Senin sampai Jumat, ada juga Selasa sampai Sabtu. Hidup tergantung kebijakan organisasi. Melayani pekerjaan Tuhan ini sangat takut kehilangan pekerjaan. Melakukan segala sesuatu untuk tujuan mempertahankan pelayanan. Melakukan aktivitas rohani tanpa beban. Hidup tak perlu iman, yang penting tiap bulan terima gajian. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, selalu hitung untung rugi untuk pelayanan. Tidak heran kalau pekerja dalam suatu organisasi, seorang pelayan pekerjaan Tuhan harus pandai-pandai menyenangkan orang, karena kehidupannya tergantung belas kasih organisasi. Jadi kesimpulannya, pertama, melayani Tuhan tidak sama dengan melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah melayani pribadinya Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dan melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta yang mempersiapkan segala sesuatu untuk orang bisa mengenal Tuhan lebih dekat dan melekat akan Dia. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, saya bersyukur dan berterima kasih Engkau singkapkan suatu rahasia agar aku menjadi seorang yang suka melayani pribadi Tuhan. Kemudian baru aku melayani pekerjaan Tuhan, sehingga aku dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.